Lu kok nolak ajakan makan? Yuk Mas Pei. Oke, aku klarifikasi di sini. Jadi gini, kenapa aku menolak ajakan makanan Yuka LTU yang sedang berulang tahun? Oke. Nah, tapi langsung gue bayangin lagi. Setiap aku main ke kota-kota baru, pasti abang-abangannya tuh rese anjing. Bukan abang-abangan yang mau nuntun atau mau ngajarin gitu. Pasti abang-abangan, anak mana lu? Ngapain lu di sini? Norak lu. Icong ketemu Om Ded. Perasaanmu gimana Mas? Dia mamerin di follow Om Ded di grup sambil izin TP kom. Gedein value Mas, jangan gedein haters. Seneng, bro, ada perasaan bahagia pada saat aku itu. Lucu bagimu tapi nggak lucu. Buat karirmu nggak sih Mas? Mungkin ya, aku bisa bilang itu hal yang nggak bagus buat karir, iya. Tapi itu dan aku sedang merasakan sakit pertamaku di kota orang ya. Ini badanku gerges parah. Gak parah sih, gerges aja. Gak usah lebay, gerges aja. Terus tenggorokan gatel. Untungnya gak sama pilek. Mas Pei, itu yang AFAGA ikut ke War Delta offline-nya nggak Mas Pei? Itu masih on proses ya. Maksudnya untuk pasang cabut timnya itu masih on proses. Karena aku juga nunggu konfirmasi dari Garena sih yang paling utama. Gerges itu apa? Meriang-meriang. Agenda apa malam ini Mas? Antara kita main game kalau dapat temen, atau kita coba ngobrol-ngobrol aja, atau kertas merah. Ngobrol sama Bang Radit Mas, mumpung live. Mas Radit lagi live. Aja si Jot RP, si Jot lagi balik kebetulan. Itu lucu juga sih, tapi ngelihat Jot roleplay itu pasti lucu. Jot Yuka, misalnya kita bertiga ya, TP Jot Yuka RP. Better di kota baru ya, daripada di kota yang TP udah punya karakternya gitu. Di kota yang kita nggak ngerti sama sekali, yang baru perkenalan. Wah, tapi langsung gue bayangin lagi. Setiap aku main ke kota-kota baru, pasti abang-abangannya tuh rese anjing. Bukan abang-abangan yang mau nuntun atau mau ngajarin gitu. Pasti abang-abangan, anak mana lu? Ngapain lu di sini? Norak lu. Aku nggak tahu ya server RP sekarang kayak gimana ya community-nya ya. Tapi dulu aku pada saat mau pindah server, norak-norak anjing, kayak berasa yang punya bumi bangsat abang-abangannya. Vicong ketemu Om Ded. Perasaanmu gimana Mas? Dia mamerin di follow Om Ded di grup sambil izin TP kom. Oh. Terus aku ngepost ini kan, ya udah aku nggak mau kalah, ngepost YouTube Rewindku, di bawahnya ada Om Deddy Love It. Langsung di delete sama Arab bangsat. Gedein value Mas, jangan gedein haters. Seneng, bro, ada perasaan bahagia pada saat aku itu bisa dapat bait orang-orang yang bro, gitu aja kepancing anjing, gitu aja kau marah, gitu aja kau, itu lucu bagiku, itu sumpah lucu. Bro, gak tau itu kayak sisi jahatku mungkin, atau sisi setanku, aku gak tahu, enak aja gitu rasanya. Ngebet orang-orang yang cuma ngelihat dari satu sisi dan langsung emosi, langsung memutuskan sendiri, itu enak banget anjing. Demen lihat emosi. Kalau ya? demen lihat orang emosi enggak, tapi kalau emosinya untuk hal-hal kecil yang sebenarnya dia nggak begitu pahami, terus dia ikut emosi marah-marah, itu hehe, kau nggak diajak, ngapain kau marah, gitu asik gitu rasanya. Lucu bagimu tapi nggak lucu. Buat karirmu nggak sih Mas? Mungkin ya, aku bisa bilang itu hal yang nggak bagus buat karir, iya. Tapi itu menjadi kurasi yang bagus sih buat aku. Dalam artian aku bisa tahu mana orang-orang yang dalam tanda kutip bisa menerima aku. Kurasi yang bagus sih, walaupun ya itu nggak bagus. Ibot juga udah ke Kelos The Door Maspe. Kau tau dari mana anjing? Hah? Perasaan baru tadi ceritanya. Oh, di SG Ibot. Kasih wejangan buat manusia yang baru masuk kepala 2. Kepala 2 ya, berarti masih kuliah awal-awal, atau memang dia baru lulus SMA, bisa kerja di awal-awal. Buat orang-orang yang masih baru berkepala 2, saranku cari pergaulan, cari
circle atau cari teman-teman yang positif. Di masa-masa umur 20-an itu masa-masa kalian mencari jati diri. Masa 18, 17, masa belasan itu mengkopi orang lain, meniru orang lain. Tapi di masa 20-an itu mencari jati diri. Dan di masa mencari jati diri ini, kalian itu menimbang, melihat, mengobserv sekitar kalian. Yang dari mana? Dari circle terkecil dulu. Untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi, pergaulan di umur segitu itu penting banget. Akan menentukan pola pikir, mindset, cara memutuskan sesuatu itu penting. Masa aku udah nikah, tutor biar tahan lama anjing. Apanya yang tahan lama? Pernikahannya. Kalau pernikahannya tahan lama, caranya ya saling jujur aja, saling terbuka. Lu kok nolak ajakan makan? Yuk Mas Pei. Oke, aku klarifikasi di sini. Jadi gini. Kenapa aku menolak ajakan makanan Yuka LTU yang sedang berulang tahun? Oke, kita memberikan surprise di malam itu. Pacarnya Yuka, Michelle, memberikan kado ulang tahun. Kita semua ngumpul, jebret, kecuali orang-orang yang sibuk gitu kan. Ya udah. Akhirnya yang aku pikir yang memberikan surprise itu orang-orang yang aku kenal aja, kayak Gary, Baba, Jot, Grace. Ternyata banyak orang yang aku nggak kenal ya, teman-teman terdekat Yuka datang ke sini dan ini siapa, aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Seret, udah kita memberikan surprise dan endingnya di foto bareng itu, cepret, di foto bareng yang ada di IG-nya Yuka. Udah setelah foto bareng kita ngobrol-ngobrol, terus makan yuk. Ayo, aku bilang ayo, aku belum makan kebetulan banget. Wah, makan gratis nih, makan, let's go. Terus tiba-tiba Jot bilang, aku udah makan, sorry nggak bisa ikut. Gary bilang, aku juga udah makan, nggak bisa ikut. Baba juga, aku udah makan, gak bisa ikut. Mas P gimana? Dalam hatiku nih, aku belum makan. Tapi kalau cuma dengan teman-teman yang gak kenal, disangka supir aku anjing. Maksudnya gini, logika yang ada di bayanganku, aku akan diem. Dengan kumpulan orang-orang yang tidak aku kenal, pasti aku akan diem. Dan ya, soal itu sih aku pribumi sendirian di antara orang-orang berbaju mewah ini, yang kayak yang kelihatan kayak orang kaya dan aku kelihatan yang anjing, ini orang sedih banget. Terus aku diem, ya pasti akan terlihat seperti supir di antara meja dan orang lain akan berpikir itu ngapain supirnya diajak meja makan semeja gitu kan. Itu yang ada di otakku. Yuk, boleh dibungkus aja nggak? Enggak Mas P ikut. Enggak deh, yuk. Misal maksa, ayolah Mas P ikut. Enggak deh, Syah. Besok gimana? Kalau besok ada makan sama anak-anak, aku ikut. Enggak ada. Ya udah, aku enggak ikut. Terus ngambeknya parah Yuka, bangsat. Bukan rasis, ini bukan rasis. Aku sedang membayangkan diriku dengan mukaku yang kucel, yang kumel, dan mereka yang pakai baju yang fancy. Dan aku akan diem aja. Kan nambah relasi Mas P. Bro, logika aku pasti aku akan dicuekin. Kebanyakan overthinker gak tahu aja Jordan. Justice for Yuka. Enggak, Yuka gak disakiti, santai aja bang. Kan selama ini gak kenal sama Yuka, Gary dan lain-lain, cuma kenal Arab doang. Enggak, aku kenal Jet dari awal. Aku kenal Panda dari awal. Nggak kenal sama mereka doang. Jadi ya memang dari situ ada pengembangan, ada gara-gara ada dua orang yang kenal atau beberapa. Ini satu komplotan kayak gengnya Yuka, terus ada aku satu nyempil yang ganggu bagiku ya. Aku ngerasa aku akan mengganggu di sana dan tidak akan berkontribusi apa-apa. Ya udah sih, mending nggak usah ikut anjing. Kan megangin kamera juga kontribusi. Nah kalau misalnya waktu itu Mas P boleh tolong vlogin nggak? Better deh. Aku ada alasan untuk ikut. Mas beneran pegang kekuasaan rumah? Apa cuma bohongan? Oke, harus sombong. Jadi anjing gak enak banget. Gak pantas kalau aku yang ngomong anjing. Ya gitu dah. Kau tanya sendiri ke orang-orang. Ingat lu kemarin 2 kali trending podcast Mas. Itu aku punya buzzer ya, namanya haters buzzer. Mas tanggal 30 untuk live spesial mau ngapain, spill dikit. Aduh,
Karena aku kapten ya, aku boleh spill nggak gitu. Aku cuma bisa spill, jangan sampai kalian nggak nonton gitu aja. Kalau kalian ngerasa kemarin Triple Acoustic seru atau sebelumnya yang PRJ seru, yang ini kaget. Udah itu aja.